Baik, kita mulai aja, Jasmine. Baik, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mungkin kuliah terakhir ya. Mungkin untuk beberapa rancang percobaan, mungkin waktunya udah nggak ada lagi. Nah, tapi rasanya itu bahannya eh, di kuliah metode penelitian, saudara udah belajar apa? Statistik belajar, Biostatistika, Pak. statistika ya. Nah, analisis probit belajar di situ. Belum. Belum. Nah, cuma itu kan beberapa cara statistik itu kan alat untuk menganalisis atau memecahkan untuk satu alat untuk mengambil kesimpulan kan atau alat uji kan. Nah, dari beberapa penelitian atau riset kan. Nah, ya mungkin kan di daftar saya kemarin kan ada analisis probit dan apa lagi satu lagi yang uh, crossover design ya. Nah, nah itu yang dua. Nah, Latin crossover design dan analisis probit. Nah, memang analisis probit ini saya aja baru waktu S2 nih dapat dulu analisis probit ini, ya. Nah, tapi ya ini kan untuk tindak lanjut sebetulnya ya kan. Nah, bagaimana nanti saudara melihat atau melaksanakan tentu di bawah apa? Atau misalnya payung ya. Nah, di bawah eh, ketua di laboratorium. Nah, tapi paling tidak juga harus mengerti kan seperti apa analisis probit itu. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan yaitu mengenai penetapan hayati dengan materi genetik ya. Nah, jadi kebetulan kemarin memang ada miskomunikasi dengan Pak Endrinaldi ya. Nah, rasanya tahun lalu ini Pak Endrinaldi yang ngajar ini kan. Nah, eh dan tentang apa? Satu lagi kemarin. Oh ya, penanganan awal sampel biologis ini. Nah, ini terambil oleh saya. Nah, itu sebetulnya dulu kalau nggak salah tuh Pak Endrinaldi juga ya. Nah, tapi karena sudah dilaksanakan ya akhirnya Pak Endrinaldi saya dua aja lah katanya. Pak Endrinaldi udah selesai kuliahnya. Jasmine? Satu lagi, Pak. Nah, ini kan jadwal UAS kan udah Juni ini kan udah hampir ini tanggal 4 sekarang kan. Jadi mungkin sama Bu Mary udah selesai. Sama Bu Mary 4 lagi, Pak. Waduh, nah mungkin perlu disebut itu. Karena nanti eh ya mungkin eh saya takut deadline nilainya nanti. Nah, apalagi mengerjakan tugas. Kebetulan tuh ya mungkin untuk bioanalisis ini emang nggak ada ujian ya. Nah, tapi semacam tugas mereview kan nanti sesuai dengan topik-topik ya. Nah, mungkin saya beda topiknya dengan Pak Endrinaldi dengan Bu Mary. Nah, sesuai dengan yang saya berikan ya. Nah, baik, sekarang kita lihat penetapan hayati dengan materi genetik. Nah, jadi eh, oh nggak saya stop, nggak saya share ya daftarnya ya. Hmm, Kok kagok saya jadi. Gimana mah? Sebentar, saya ulang lagi lah. Ya, baik. Jadi kita mulai tentang materi genetik, penetapan hayati dengan materi genetik. Jadi sekira ini sebagai ilustrasi dulu ya. Nah, berbicara tentang topik yang akan kita laksanakan ini adalah penetapan HI dengan materi genetik ya. Aduh, hujan gede di sini. Jadi tidak terlepas dari permasalahan biologi molekuler ya. Eh, nah, sebelum kita memahami biologi molekuler itu ya, sebelum kita memahami materi apa bahan hayati
dengan materi genetik itu, nah tentu kita harus memahami biologi molekuler dulu. Nah, tapi sebelum masuk biologi molekuler juga awalnya harus dimulai dengan biologi sel ya. Nah, dan juga nanti mungkin dibantu dengan imunologi ya. Nah, jadi di lapangan, aduh hujan gede, masih menganggap metode biologi molekuler itu sesuatu yang rumit ya, mahal. Malah ada yang menganggap itu metode baru dan kekinian ya. Padahal nanti kalau kita lihat sejarahnya perkembangan biologi molekuler itu ya, nah mulai dari ditemukan sel ya, mulai dari apa Robert Hooke ya, nah Sokwan dan Schleiden ya, nah, Anthony van den Vogt ya. Nah kalau saudara masih ingat dengan pelajaran biologinya mulai dari SD, SMP, SMA ya. Jadi semuanya tergantung dari pengalaman dan pengetahuan awal dari penggunanya. Nah, apabila menilik dari mulai berkembangnya ilmu di dunia molekuler ya, biologi molekuler masih bisa dikatakan ilmu yang masih ya seumuran jagung karena dihitungnya sejak baru berkembang pesatnya itu 1953. Nanti kita lihat siapa yang mengembangkan mulai berkembang pesatnya itu kan. Nah, namun biologi molekuler itu sumbangsihnya terhadap penelitian yang mendalam dan keakuratannya bisa diandalkan. Nah, karena dia langsung menyentuh dari inti sebuah pengatur kehidupan. Nah, yaitu materi genetik. Nah, yaitu DNA dan RNA ya. Nah, jadi itu membuat ilmu biologi molekuler itu berkembang sangat pesat, bahkan mengalahkan primadona pada cabang-cabang keilmuan biologi lainnya ya. Nah, ini. Jadi dari skema ini, bagan ini ya. Nah, setelah lihat bagaimana perkembangannya dari tahun 1665 mulai ditemukan apa yang disebut dengan sel kan? Itu Robert Hooke. Nah, kemudian berkembang selanjutnya menjadi dinding sel ya. Nah, dengan perbesaran 30 kali ya. Nah, kemudian baru berkembang selanjutnya 1680 ya. Jadi 15 tahun berikutnya ya. 1665, 1680 kan ya. Nah, oleh Anthony van Leeuwenhoek ada sesuatu yang bergerak yang katanya juice apa di beberapa textbook itu dikatakan juice bacaannya kan. Nah, yang disebut dengan aktivitas sel ya. Nah, atau sitoplasma yang bergerak-gerak kan, nah, yang hidup. Nah, kemudian selanjutnya sel itu berkembang oleh ahli Schleiden dan Sokwan. Nah, dan dia mengeluarkan teorinya unit dasar penyusun kehidupan. Nah, baru kemudian Robert Brown pada tahun 1833 ya. Nah, ini perkembangannya dari 1665. Nah, apa yang disebut dengan nuklei atau inti sel itu kan. Nah, oh ya, dari sitoplasma tadi terbalik saya. Dari Robert Brown dulu baru ke Schleiden dan Sokwan ya. Nah, baru selanjutnya Mendel sebagai ilmu pewarisan sifat kan. Nah, dikeluarkan teorinya oleh Mendel ya. Nah, kemudian baru apa yang disebut dengan nuklein ya, oleh Fischer ya. Dan selanjutnya baru uh, Fleming kan, apa yang disebut dengan kromosom. Nah, selanjutnya dilanjutkan lagi oleh Waldeyer ya. Nah, kemudian baru muncul oleh Altman apa yang disebut dengan kromosom itu disusun oleh protein dengan bahasa-bahasanya yang disebut dengan asam amino kan. Nah, kemudian baru di dalam asam nukleat itu atau asam amino itu, nah ada ditemukan gen ya. Nah, 1915 oleh Morgan, Sturtevant ya, Muller dan Britt ya. Nah, kemudian berkembang selanjutnya pada tahun 1994 DNA adalah materi dasar pembawa informasi genetik. Nah, baru di era Watson dan Crick itulah ditemukannya struktur DNA.
bahwa DNA itu tersusun atas polimer-polimer dan monomer-monomer yang disebut dengan nukleotida atau basa nukleotida kan. Nah, kemudian baru selanjutnya pada tahun 1960 ya ditemukan enzim pemotong retriksi kan, pemotong rantai DNA itu kan. Nah, kemudian rekayasa genetik 1978 ya. Kemudian alat sequencer yang secara otomatis pada tahun 1986. Nah, ini begitulah ya perkembangannya biologi molekuler itu ya. Nah, ini sehingga sekarang kita bisa melihat sampai dengan analisis teknik. Nah, nanti banyak berbicara tentang PCR kan, real time PCR. Dan yang terbaru itu kemarin kan seperti pada masa COVID kan. Nah, dengan real time PCR kan, ya. Nah, bagaimana mengidentifikasi seseorang itu positif dengan virus COVID, ya kan? Nah, ini semacam ilustrasi DNA ya, penemuan DNA, struktur DNA, sejarah DNA dan penemuannya telah dimulai sejak 5.000 tahun sebelum Masehi ya. Jadi sekarang kita lihat DNA itu terdiri dari 3 macam basa kan, guanin, timin dan sitosil kan. Nah, saya kira ini saudara udah belajar ya, karena ini memang lahannya biomedis ya. Nah, walaupun nanti di dunia kerja saudara itu di laboratorium, nah tapi secara keilmuan kompetensi saudara harus tahu kan tentang apa? Oh, sebentar. DNA itu kan. Nah, jadi secara istilah biologi molekuler itu merupakan ilmu yang membahas mengenai struktur ya, proses dan mekanisme yang terjadi pada tingkat DNA, RNA dan asam amino dan protein kan. Nah, kemudian contohnya misalnya kelainan diabetes ya yang berkaitan dengan disfungsi atau resistensi insulin. Atau diabetes bisa dilihat sebagai cabang ilmu kimia klinik atau dikaitkan dengan diagnosis ya. Nah, akan tapi apabila dikaitkan dengan mutasi, nah pada pasien ya, maka dia disebut masuk dalam bahasan biologi molekuler. Karena sudah berbicara di tingkat genetik nanti kan. Nah, DNA-nya. Nah, kemudian pada toksoplasma juga begitu kan. Pada protozoa yang disebabkan oleh protozoa kan. Nah, jadi misalnya pada waktu gangguan kehamilan dapat dikategorikan sebagai bagian dari ilmu parasitologi kan. Nah, kan tapi bila dikaitkan dengan cara deteksi dengan menggunakan deteksi DNA ya pada patogen ya. Nah, tapi kan yang sekarang yang mudah itu adalah dengan ELISA kan yang menggunakan untuk mendeteksi titer antibody ya, antigen antibody ya, yaitu IgG sama IgM-nya kan dengan menggunakan antibody monoklonal. Belum ke ranah DNA-nya. Nah, tapi ya kalau dia berbicara tentang DNA, nah dia masuk nanti ke biologi molekuler. Nah, juga begitu dengan malaria ya. Jadi kalau ditinjau dari gejala yang ada, nah tentu pemeriksaannya kepada bidang kimia klinik atau parasitologi klinik. Nah, tapi kalau kajiannya difokuskan kepada persebaran kejadian malaria ya atau masuk ke dalam kajian epidemiologi ya. Nah, kalau dia ditinjau dari deteksi molekuler atau untuk mengetahui strain apa yang menginfeksi seseorang ya. Nah, maka dia dimasukkan ke dalam biologi molekuler ya. Nah, seperti sekarang malaria Plasmodium knowlesi kan? Knowlesi itu kan dengan PCR baru pastinya. Nah, jadi masih cakup sementara yang lain dengan sediaan hapusan tebal tipis dengan pewarnaan GIMSA aja udah bisa kan? Terutama untuk yang jenis malaria Plasmodium yang 4-nya kan. Nah, sekarang sementara yang malaria knowlesi yang dari monyet itu kan. Nah, sekarang baru dengan tingkat PCR baru bisa diidentifikasi untuk menegakkan diagnosis pastinya. Jadi termasuk cakupan biologi molekuler. Nah, kemudian kalau bicara
biologi molekuler yang akhirnya nanti kepada materi genetik juga adalah Human Genome Project ya. Nah, jadi ini bagaimana pengurutan seluruh DNA manusia ya, dimulai tahun 1990 sampai 2003 dan 2016 kemarin kan. Jadi pengurutan DNA genom manusia berkaitan dengan teknik sequencing dan bioinformatikanya ya. Nah, kemudian juga pada tahun 2010 sekuensi DNA genom manusia mengembangkan ilmu biologi baru seperti bioteknologi ya. Kemudian pemetaan genom, kedokteran molekuler dan terapi gen. Jadi semuanya berbicara di tingkat gen ya. Nah, genom ini kan. Nah, jadi dia juga termasuk kepada nanti material bahan hayati dengan material genetik. Nah, jadi kalau kita lihat ya perkembangan HGP itu ya, Human Genome Project itu ya. Jadi apa? Dia bisa membantu kita memahami pada tingkat base pair-nya dan untuk mengidentifikasi seluruh gen yang ada di dalamnya kan. Nah, kemudian juga bisa memahami penyakit seperti virus genotip spesifik ya, dan bisa selanjutnya juga diterapkan kepada terapi obat. Nah, identifikasi mutasi yang terjadi pada gen ya. Nah, kemudian juga dengan beragam sel kanker dan desain obat-obatan yang mampu memprediksi efeknya secara lebih akurat. Nah, kemudian juga dalam ilmu forensik seperti Finger DNA kan. Nah, kemudian bioenergi dan aplikasi energi lainnya. Nah, juga di bidang pertanian sebetulnya sudah lebih maju ya, dan bidang peternakan. Nah, kemudian juga bioproses, bioarkeologi, antropologi, dan ilmu evolusi. Nah, tentu sebagai bidang saudara di bidang ilmu biomedik, nah tentu yang berkaitan dengan medisnya nanti kan, terutama penyakit-penyakit atau deteksi kelainan-kelainan pada manusia dan juga obatan. Nah, itu. Kemudian nanti kalau kita lihat ya, nah manfaat lain dari HGP itu, Human Genome Project itu ya, termasuk pengembangan nilai komersil dari penelitian genomik ya, yang menggunakan produk berbasis DNA ya. Nah, industri yang jadi sekarang sudah menjadi suatu semacam industri yang komersil yang bernilai miliaran dolar ya. Nah, kemudian pada penyakit-penyakit nah seperti Alzheimer ya, kanker payudara ya. Nah, jadi beberapa penyakit yang dikibatkan oleh berbagai macam pewarisan sifat atau genetik. Nah, kemudian pemahaman fungsi genom pada manusia juga, implikasi dari pemahaman ini menjadi dasar di dalam berbagai macam pengobatan ya. Nah, kemudian beberapa modifikasi sel pluripoten ya sangat memerlukan pemahaman fungsi genom, dan ini sudah mulai dilirik dan dilakukan oleh para ilmuwan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kelainan sedikit saja pada gen akan mengakibatkan suatu kelainan fenotip yang fatal ya. Nah, penelitian seperti ini juga meliputi akibat dari tinggi dan rendahnya suatu ekspresi gen. Nah, kemudian juga proyek genom ini juga memahami evolusi suatu organisme ya. Nah, misalnya salah satu misteri yang sampai saat ini belum terpecahkan adalah bagaimana makhluk hidup seperti manusia berevolusi ya. Nah, jadi Human Genome Project ini menjadi salah satu kunci mengingat pengalaman evolusi pada manusia tentu tidak bisa menggunakan beberapa gen saja ya. Nah, kemudian juga identifikasi beberapa penyakit infeksi. Nah, tadi sudah disampaikan ya, bahwasanya beberapa metode ya yang manual sudah ada seperti menggunakan basic imunologi ya, mikroskop ya, spektrometer UV ya, dan lain-lainnya sebagai dianggap banyak menyita waktu dalam
dan memiliki keuratan yang rendah. Nah, dengan HGP diharapkan mampu menjadi terobosan untuk mendeteksi lebih akurat. Nah, kemudian juga bisa untuk men-screening potensi kelainan. Nah, seperti kita lihat banyak gen yang tidak dapat bekerja sendiri dan harus distimulasi oleh lingkungan. Kelainan ini seperti misalnya harus ada dua faktor yang mendukung. Faktor pertama adalah genetik dan kedua adalah kebiasaan hidup atau perilaku. Nah, dengan diketahuinya potensi terhadap suatu kelainan, maka seseorang bisa menjaga pola hidupnya supaya kelainan tidak terekspresi atau terjadi. Ya. Nah, misalnya yang sangat viral itu dulu kan ada penelitian mahasiswa S2 ya, nah, mengenai thalassemia ya, nah, sel sabit ya, atau thalassemia. Nah, ternyata dia sendiri pun membawa sifat gennya thalassemia kan, nah, tapi bersifat resesif. Nah, kemudian pacarnya ternyata yang perempuan, nah juga kan, nah akhirnya dia bersepakat nikah tapi tidak mempunyai anak. Nah, karena thalassemia itu kalau yang resesif sama resesif bertemu kan kalau nggak salah sama dengan buta warna pada perempuan ya. Nah, itu kan kalau gennya resesif sama resesif kan mati kan, bayinya mati kan. Kalau yang buta warna itu kan yang hidup itu kan laki-laki. Nah, sama seperti itu. Ya, nah itu kan di genetik sudah belajar. Nah, kemudian aplikasi forensik ya. Ya, juga sangat seperti teknologi fingerprinting ya atau analisis DNA ya. Jadi ternyata di bidang forensik perkembangan HGP itu Human Genome Project itu lebih cepat, lebih maju daripada proyek HGP-nya sendiri ya. Dan sekarang kan ini sangat karena bidang forensik ini terutama misalnya di kecelakaan pesawat, di kasus-kasus kriminal ya, kasus bencana alam ya. Nah, kasus kecelakaan pesawat, kecelakaan mobil ya, kecelakaan kereta api ya, yang dalam jumlah yang banyak, maka untuk mengidentifikasi jasad seseorang itu, nah di situ fingerprinting sangat berguna ya, atau analisis DNA dan waktunya sangat cepat ya. Nah, kemudian juga urusan yang berkaitan dengan gemuk berkaitan langsung dengan tentu menyentuh kepada blueprint kehidupan yaitu materi genetik. Nah, tadi di awal kan sudah dikatakan berbicara tentang biologi molekuler tentu kepada inti kehidupan itu yaitu DNA dan RNA ya. Nah, identifikasi kelainan genetik atau suatu penyakit yang diwariskan dapat dilakukan dengan cara menganalisa gen spesifik yang mengkode atau berperan dalam kelainan tersebut. Nah, sedangkan untuk mengidentifikasi sebuah patogen, maka gen yang harus dianalisis itu adalah gen spesifik yang mampu menunjukkan keberadaan patogennya spesifik tersebut. Nah, jadi identifikasi secara molekuler menjanjikan kecepatan, keakuratan, serta biaya yang terjangkau. Nah, itu beberapa ya tentang biologi molekuler sebelum kita masuk ke topik ya. Karena bagaimanapun juga apa topik kita itu tidak terlepas dari biologi molekuler kan. Kemudian eh, biologi molekuler ini sangat penting karena ini biologinya terhapus ini. Karena memiliki keseragaman di bagian metode ya. Nah, seperti kita lihat mesin yang digunakan juga relatif sama ya, sehingga hemat dalam pengadaan alat operasional ya. Nah, kalau kita lihat metode yang sering digunakan dalam diagnosis antara lain, nah, ini PCR ya, real time PCR ya, probe based assay ya, nah, apa, bioluminescence ya, real time application ya, dan application ya, dan microarray ya atau micro pump teknologis. Nah, itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat tentang latar belakang masalah penetapan hayati dengan materi genetik, nah tentu tidak terlepas dari salah satu kunci tadi ya, yaitu dogma sentralnya dalam biologi yaitu
teknik analisis biologi molekuler ya. Nah, jadi beberapa teknik. Jelas ya suara saya, Jasmine ya? Jelas, Pak. Ya. Jadi keberadaan teknik analisis biologi molekuler itu akan membantu kita memahami, nah, mulai dari proses replikasi, transkripsi, translasi, dan lanjutannya. Teknologi PCR ini udah belajar ya, Jasmine? Sudah, Pak. Dengan Pak Andani ya? Bu Desi? Bu Desi, Bu Lina? Bu Desi, Pak. Bu Desi ya, biokimia ya. Jadi dengan teknik, nah saya kira cukup bagus itu. Jadi udah tahu tentang PCR keseluruhannya ya. Nah, jadi dengan teknik analisis biologi molekuler dimungkinkan kita akan dapat mengenal organisme sampai pada tingkat molekuler ya. Nah, tadi sudah di awal juga sudah disinggung ya. Mulai dari DNA, RNA, asam amino, dan proteinnya. Jadi kenapa sampai tingkat DNA? Nah, karena itu DNA itu adalah bahan genetik yang berfungsi untuk mengkode semua informasi yang dibutuhkan untuk proses metabolisme ya. Nah, dan juga DNA itu merupakan cetak biru kehidupan. Nah, karena molekul ini berperan penting dalam pembawa informasi hereditas atau pewarisan sifat ya, dan yang menentukan struktur protein dan proses metabolisme lainnya ya. Nah, kemudian juga DNA dari berbagai organisme bisa juga diisolasi ya. Nah, isolasinya dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu lisis ya, kemudian ekstraksi, dan presitivasi ya. Kira ini sama Pak Andani, Bu Desi sudah dijelaskan ini ya. Nah, kemudian juga bagaimana pengujian genetik banyak dimanfaatkan dalam bidang kedokteran untuk berbagai tujuan ya. Nah, tadi sudah disinggung juga ini, pengujian genetik untuk mendeteksi penyakit keturunan sebelum kehamilan guna membantu perencanaan keluarga ya. Kemudian pengobatan presisi bagi pasien kanker. Nah, bertujuan untuk menentukan pengobatan yang paling efektif berdasarkan profil genetik individunya. Nah, kemudian di bidang farmakogenomiknya bertujuan untuk mengidentifikasi jenis obat mana yang paling sesuai dengan susunan genetik seseorang tersebut. Nah, karena tiap orang akan berbeda kan, jadi obat belum tentu misalnya pada kasus-kasus diabetes ya, atau tekanan darah tinggi. Nah, pada apa yang misalnya kan kalau obat penurunan tensi itu kan udah banyak di pasaran ya. Nah, pada orang si A dengan si B belum tentu bisa sama, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di bidang biologi molekuler sampai tingkat seperti itu harus dilihat dulu susunan genetik seseorang. Nah, sehingga memaksimalkan kemajuran obat, sehingga obat itu betul-betul efektif dan minimal risiko reaksi yang merugikan atau efek samping obat kan. Nah, itu. Karena misalnya pada seseorang obat seperti obat diabetes itu ya, sama obat penurun tekanan darah itu, nah itu kan berefek pada ginjal juga kan. Nah, gitu. Jadi mengurangi, meminimalkan risiko ya terhadap si penderita yang memakai obat yang sama. Nah, kemudian juga ini saya kira ini udah ya. Nah, kemudian juga ada istilah kesehatan yang dipersonalisasi ya, yang mengacu kepada perencanaan kesehatan yang bersifat individual dan tepat ya, yang mengakui adanya perbedaan genetik di antara individu ya. Nah, kemudian pengujian genetik juga berperan dalam perencanaan ini dan bertindak sebagai panduan untuk pelayanan kesehatan ya. Nah, kemudian informasi genetik yang akurat juga memandu kita untuk mendapatkan manajemen kesehatan yang sesuai